Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil summa alhamdulillah. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kebaikan, yang masih menetapkan kita dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala lengkapi dengan keihsanan untuk kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia hidup di dunia itu harus mengenal dengan yang namanya adab-adab. Dan adab dibagi menjadi beberapa. Setidaknya selain kita harus beradab kepada manusia, kita yang terlebih dan harus yang kita lakukan pertama kali adalah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Minhajul Muslim ada beberapa hal yang disampaikan oleh muallif di sana, yaitu Imam Al-Jazairi, beliau mengatakan bahwa ada beberapa adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adab bahwa kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita semuanya itu sangat banyak sekali. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu adabnya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bahwa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, jika kita hitung-hitung tidak akan pernah mendapati jumlahnya. Kewajiban kita atau menjadi adab kita adalah beriman atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan adab yang kedua adalah bahwa karena kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali, maka kita harus malu jika menggunakan atau memanfaatkan kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita, itu kita manfaatkan untuk kemaksiatan. Maka kita harus malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu seharusnya kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tampak dan yang tidak tampak. Yang ada dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala melihat semuanya. Sehingga mari kita malu jika mau berbuat kemaksiatan. Kita harus ingat bahwa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita harus kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk yang mencari hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah bahwa tidak ada pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka adab kita adalah mari kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu menyerahkan seluruhnya, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan apapun yang kita hadapi, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki dunia seisinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha atau zat yang berkehendak. Maka tidak ada kehendak kita, maka tidak ada kekuatan kita, melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada pertolongan melainkan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah bahwa inna rahmati wasi'at kulla syai', bahwa sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segalanya atau meliputi semuanya. Maka kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, kita harus selalu optimis. Karena semuanya sudah Allah atur dan semuanya sudah Allah berikan sesuai dengan porsi-porsinya. Kita sebagai kaum muslim itu harus selalu ingat bahwa Allah ada di pihak kita dan Allah pasti akan memberikan pertolongan untuk kita semuanya. Maka yang kita sebagai orang Islam harus selalu optimis dengan kehidupan ini.
Jangan sampai kita pesimis dengan apa yang sedang kita lakukan, bahwa tidak ada kata yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan kun, maka terjadilah, maka terwujudlah. Maka kita harus sebagai umat Islam harus selalu mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu optimis dengan nikmat-nikmat atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah bahwa siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Bahwa pedihnya melebihi dari kepedihan-kepedihan yang ada di dunia. Bahwa kepedihan yang ada di akhirat melebihi dari kepedihan yang ada di dunia. Dan siksa Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadinya. Bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datangnya. Sehingga karena siksa yang sangat pedih tersebut, kita harus selalu bertakwa. Kita harus selalu menjaga diri kita jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu ingat itu. Kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita. Kita harus selalu menjaga diri kita jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang syubhat saja. Yang syubhat apalagi yang haram, yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lakukan. Sekali lagi, karena siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih, maka kita harus selalu bertakwa, menjauhkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan dan selalu mendekatkan diri kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan adab yang berikutnya adalah bahwa semua perbuatan baik kecil ataupun besar, baik itu yang diperintahkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan berbalas. Maka adab kita sebagai umat atau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mari selalu berbuat kebaikan. Mari selalu berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Bahwa jika kita berbuat kebaikan, satu kebaikan saja, maka Allah akan berikan balasan 10 kali lipatnya. Dan ketika kita berbuat kemaksiatan, Allah hanya berikan siksaan sesuai dengan porsi atau sesuai dengan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Sekali lagi, bahwa adab kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala yang utama. Sebelum kita beradab atau berakhlak kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.